Pada video pembelajaran sebelumnya, kita sudah membahas mengenai ikatan kovalen dan jenis-jenis ikatan kovalen. Dalam ikatan kovalen, terjadi penggunaan bersama pasangan elektron. Contohnya, yang pertama yaitu terdapat HCl, di mana masing-masing atom hidrogen dan klorin saling menyumbangkan satu elektronnya agar tercapai kestabilan mengikuti aturan oktet maupun duplet. Contoh kedua yaitu terdapat O2, di mana masing-masing atom oksigen saling menyumbangkan 2 elektron agar tercapai kestabilan mengikuti aturan oktet. Selanjutnya yaitu terdapat N2, di mana masing-masing atom nitrogen akan saling menyumbangkan 3 elektronnya agar tercapai kestabilan oktet. Lalu, bisakah pasangan elektron yang digunakan hanya berasal dari salah satu atom saja? Bisa atau tidak? Dan jawabannya adalah bisa atau yes, yaitu dengan menggunakan ikatan kovalen koordinasi. Sebelum itu, mari kita lihat tujuan pembelajaran. Adapun tujuan pembelajarannya terdapat 2. Yang pertama, peserta didik mampu menggambarkan proses pembentukan ikatan kovalen koordinasi. Dan yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan sifat senyawa kovalen. Apa itu ikatan kovalen koordinasi? Jadi, ikatan kovalen koordinasi adalah ikatan kovalen di mana pasangan elektron yang dipakai bersama berasal dari salah satu atom yang berikatan. Ikatan kovalen koordinasi terjadi jika salah satu atom mempunyai pasangan elektron bebas atau PEB. Contohnya adalah NH4+ dan SO3. Berikut merupakan proses pembentukan ikatan kovalen koordinasi. Ion amonium atau NH4+ terbentuk dari amonia atau NH3 dan ion hidrogen atau H+ melalui ikatan kovalen koordinasi. Langkah yang pertama yaitu menuliskan konfigurasi elektron dari masing-masing atom dan gambarkan lambang Lewisnya. H dengan nomor atom 1 memiliki konfigurasi elektron 1 dan lambang Lewisnya seperti berikut ini. N dengan nomor atom 7 memiliki konfigurasi elektron 25 dan lambang Lewisnya seperti berikut ini. Selanjutnya H+ merupakan suatu kation yang terbentuk setelah satu atom hidrogen melepas satu elektronnya. Langkah yang kedua yaitu gambarkan struktur Lewisnya. Untuk mencapai kestabilan, satu atom nitrogen akan berikatan dengan hidrogen melalui ikatan kovalen tunggal yang dapat digambarkan seperti berikut ini. Setelah melepas satu elektron tersebut, hidrogen tidak memiliki elektron valensi lagi. Sehingga untuk memenuhi aturan duplet, hidrogen membutuhkan 2 elektron tambahan. Hal ini bisa tercapai apabila ion H+ berikatan dengan NH3 melalui ikatan kovalen koordinasi. Langkah yang ketiga yaitu gabungkan unsur penyusunnya. Setelah digambarkan struktur Lewisnya, NH3 memiliki satu pasangan elektron bebas atau PEB dan akan disumbangkan kepada ion H+ untuk digunakan bersama. Adapun ion H+ tidak menyumbangkan elektron dan hanya menggunakan pasangan elektron yang disumbangkan oleh NH3. Sehingga terbentuk ion NH4+ dengan struktur Lewis seperti berikut ini. Ikatan kovalen
yang hanya berasal dari salah satu atom saja inilah yang dinamakan ikatan kovalen koordinasi. Langkah selanjutnya yaitu ikatan kovalen koordinasi dinyatakan dengan tanda panah. Tanda panah berasal dari atom penyedia pasangan elektron ke atom pengguna pasangan elektron. Bila digambarkan dalam bentuk garis molekul dapat dinyatakan sebagai berikut ini. Tanda anak panah menyatakan sumber pasangan elektron yang dipakai bersama membentuk ikatan kovalen koordinasi. Arah anak panah yaitu dari atom yang menyediakan pasangan elektron menuju atom yang menggunakan pasangan elektron tersebut. Selanjutnya yaitu ikatan kovalen koordinasi juga terjadi pada senyawa SO3. Terbentuknya ikatan kovalen koordinasi pada senyawa SO3 adalah sebagai berikut ini. Langkah yang pertama yaitu menuliskan konfigurasi elektron dari masing-masing atom dan gambarkan lambang Lewisnya. O dengan nomor atom 8 memiliki konfigurasi elektron 26 dan lambang Lewisnya seperti berikut ini. S dengan nomor atom 16 memiliki konfigurasi elektron 286 dan lambang Lewisnya seperti berikut ini. Atom S atau belerang dan atom O atau oksigen sama-sama membutuhkan 2 elektron untuk mencapai kestabilan mengikuti aturan oktet. Langkah yang kedua yaitu gambarkan struktur Lewisnya. Untuk mencapai kestabilan, maka antara atom pusat S dengan sebuah atom O terjadi pemakaian elektron bersama dan terbentuk ikatan kovalen rangkap 2. Sehingga atom pusat S dan sebuah atom terikat O sudah mencapai kestabilan dengan mengikuti aturan oktet. Sedangkan atom pusat S terhadap 2 buah atom terikat O yang lain membentuk ikatan kovalen koordinasi dengan cara atom pusat S memberikan 2 pasangan elektron bebasnya atau PeB kepada masing-masing atom O untuk digunakan bersama dalam berikatan, sehingga tercapai kestabilan dengan mengikuti aturan oktet. Langkah yang ketiga yaitu ikatan kovalen koordinasi dinyatakan dengan tanda panah. Bila digambarkan dalam bentuk garis molekul dapat dinyatakan sebagai berikut ini. Tanda anak panah menyatakan sumber pasangan elektron yang dipakai bersama membentuk ikatan kovalen koordinasi. Arah anak panah yaitu dari atom yang menyediakan pasangan elektron menuju atom yang menggunakan pasangan elektron tersebut. Sifat senyawa kovalen. Senyawa kovalen memiliki sifat-sifat yang dapat membedakannya dengan senyawa hasil ikatan lainnya. Sifat-sifat tersebut antara lain yang pertama, memiliki titik didih dan titik leleh yang rendah, yaitu di bawah 200 derajat Celcius. Biasanya, senyawa-senyawa kovalen memiliki titik didih yang cenderung rendah, di mana titik didih senyawa tersebut rata-rata di bawah 200 derajat Celcius. Rendahnya titik didih yang dimiliki senyawa kovalen ini disebabkan karena gaya tarik-menarik antar molekul sangat lemah, sehingga tidak memerlukan energi yang tinggi untuk memisahkannya. Yang kedua yaitu bersifat lunak dan tidak rapuh. Yang ketiga, mudah larut dalam pelarut organik atau nonpolar seperti alkohol, ether, dan benzen, dan sukar larut dalam pelarut polar. Yang keempat yaitu, pada umumnya senyawa kovalen memiliki sifat non-elektrolit atau tidak bisa menghantarkan arus listrik. Namun, senyawa kovalen polar memiliki sifat elektrolit atau dapat menghantarkan arus listrik dengan baik. Untuk memahamkan pemahaman kita mengenai materi pembelajaran hari ini, silahkan kerjakan soal-soal berikut ini.